Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya. Menyemangati ya pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih, kami berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada panjenengan semua yang rela meluangkan waktu meninggalkan aktivitasnya untuk hadir di ruangan ini bersama-sama untuk menyimak dan juga berdiskusi bersama terkait dengan aksi nyata kami di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, agar waktu kita lebih efisien lagi, monggo kita melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi dari Bapak Wahyono SPD. Bapak Bambang Wahyono SPD. Sampai ribet ini. Mari kita sambut applause yang meriah terhadap rekan kita Bapak Bambang Wahyono SPD. Salam kepala sekolah. Oke, terima kasih waktunya dari Ibu Indri yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang memberikan waktunya, ya, sekedar waktu sekitar 2 jam ke depan, berkenan menghadiri di aksi nyata kami, ya, dilaksanakan oleh 2 calon guru penggerak. Saya sendiri, Bambang Wahyono, dan satunya adalah Bu Indriati Mustikaningsih. Karena memang ada program di modul 1.4 ini, yaitu adalah pengimbasan diseminasi dari pembelajaran budaya positif ke teman-teman atau rekan sejawat di kantor atau di sekolah setempat itu. Kali ini nanti saya sedikit memaparkan apa yang sudah saya dapatkan, ya, dari fasilitator, dari instruktur, dari PP juga. Selama yang kami dapatkan pembelajarannya akan kami tularkan kepada Bapak Ibu guru sekalian, termasuk tenaga tekniknya juga bisa terapkan, ya. Di sini sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa saya di sini bukan untuk menggurui, atau bukan untuk yang menjadi pilotnya atau yang menjadi yang lebih pandai, enggak itu. Justru malah di sini nanti harus ada diskusi dari Bapak Ibu semuanya, ya. Apa yang saya dapatkan kita sharing bersama, realita benar tidaknya nanti apakah sesuai dengan di lapangan apa tidaknya. Nah, nanti kita coba ada notulen sedikit, ya, yang nantinya pun akan kami bahas di pertemuan modul 2-nya, ya. Modul 2 akan kami membahaskan kelanjutan dari modul 1. Ya, sekali lagi di sini saya bukan selaku guru yang lebih menguasai materi, ya, tidak. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa dari aksi nyata modul 1.4 itu adalah budaya positif di sekolah, ya, yang perlu dicapai kegiatannya, yaitu ada guru mampu memahami konsep pendidikan Kejar Dewantara, yang mana kita tahu adalah beliau adalah sesosok figur yang sebagai panutan kita semua lah, gitu. Semua guru pasti memaham dan kenal beliau, walaupun tidak kenal secara fisik, ya, tapi kenal secara hati. Mungkin bapak-bapak juga sangat menyikapi dengan bijak, gitu. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Ya, dari materi nanti kita coba terapkan praktek langsung. Apakah kita selama ini sudah menerapkan apa belum, ya kan? Apakah selama ini kita sudah mengimbaskan kepada siswa apa belum? Terus apakah selama ini kita secara pribadi sudah melaksanakan apa belum? Secara pribadi disiplin terhadap diri kita sendiri. Nah, harapan kami, ya, para CGP itu, ya, sebelum kita menularkan ke siswa, ya, otomatis disiplin ke diri kita dulu. Nah, kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positifnya. Nah, tapi ini, ya, yang sudah saya sampaikan masalah disiplin, guru terutama lah itu
konteks disiplin sudah melekat ya, konteks disiplin tanggung jawab itu sudah melekat di seluruh Bapak Ibu guru semua itu ya. Nah ini capaian kegiatan untuk aksi nyatanya di modul budaya positif. Nah konsep budaya positif sendiri ya, itu nanti yang kami paparkan ya, ada 7 poin. 7 poin ini nanti kita bagi berdua dengan Bu Indri ya, karena kemarin sudah kita sepakati bersama, ada kesepakatan antara saya dengan Bu Indri. Ada 7 poin ini adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih paradigma belajar itu? Perubahannya kayak apa? Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikannya. Disiplin positif itu yang seperti apa? Apakah disiplin itu sesuatu yang selainnya apa tuh? Ketakutan atau sesuatu momok, disiplin itu susah gitu. Nah aslinya enggak, nanti kita kaji di sini. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi, banyak anak yang termotivasi dari apa? Misalkan anak takut untuk melakukan disiplin itu karena kenapanya. Nah, kemudian anak kenapa sampai mau berprestasi, termotivasi apanya? Kenapa guru sampai mau meningkatkan kualitasnya menjadi CGP, menjadi PP, menjadi kepala sekolah pengawas, itu ada apanya? Nah, semuanya nanti akan dikaji di motivasi perilaku manusia ini. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar mutlak itu sudah dari kodratnya sana ya. Setiap manusia punya kebutuhan dasar itu, termasuk bapak-bapak punya kebutuhan rasa senang ya. Nah, senang mau ngapain? Senang mau bermain, mau senang apa? Itu semuanya nanti ada di sini, kebutuhan dasar, termasuk ibu-ibu juga. Posisi kontrol, restitusi, kontrol ya, jelas ya. Oke. Nah, ada yang cedal nggak itu? Harapan kami nggak ada. Mas Hussein, Pak Hussein bisa ya? Kontrol. Biasanya kalau lagi typo WA ya hati-hati kalau ngetik itu, karena saya sendiri juga pernah ngetik cepet-cepet. Nah itu makanya typo itunya yang jadinya bapak belakang pernah itu enggak? Typo. Saya perlu Berhati-hati, walaupun secara ucapan juga ya Pak. Kontrol ya, jelas itu, dipertegas Pak, restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Kelas ini bukan cuman kelas siswa ya, kita ini termasuk kelas ini. Nah, atau kepala sekolah kelasnya apa ya? Ruang guru itu mungkin kelas itu. Nah kita guru kelasnya mana? Kelasnya adalah siswa itu. Jadi semuanya bisa ke arah kelas. Kita sebagai kepala keluarga kelasnya mana? Kelasnya adalah keluarga kita. Sama itu nanti. Ya, keyakinan kelas itu. Ya kelas itu mungkin kalau di Inggris kan mungkin dia room ya, room lah, ruangan kelas. Segitiga restitusi yang terakhir itu. Segitiga restitusi itu apa sih? Restitusi itu makanan bahasa apa sih? Restitusi ada segitiganya juga itu. Kalau setahu saya segitiga tepung biru itu kan. Gitu. Ya Bu ya, benar ya. Segitiga tepung. Terigu. Nah ketujuh ini insya Allah nanti akan kita kupas dan kita diskusi bersama di situ. Harapan saya atau kami ya dengan Bu Indri, bukan suatu forum yang apa itu? Ya kaku resmi atau apa? Yang menegakkan. Nah, kita diskusi aja itu. Misalkan pengalaman dari Bapak Ibu guru mengalami kendala apa masalah penerapan aturan ke anak jadi gimana? Terus dari tenaga tekniknya, terus kira-kira anak sopan apa tidaknya? Nah, kita coba nanti kupas di sini ya. Nah, konsep budaya positif ini, harapan dari CGP ini selalu diterapkan ke pihak sekolah ya. Tadi Pak Cahyono sudah menyampaikan ya. Kita semua nanti diusahakan jadi sekolah jadi guru penggerak semua, diusahakan yang sudah mohon maaf usianya ini kalau nggak salah baru satu Pak Trito ya. Pak Karjo masih bisa jadi PP pengawas. Nah, Mas Anwar juga sangat-sangat bisa sekali. Pak Jainal tiga-tiganya masuk bisa. CGB masuk, PP masuk, fasilitator masuk. Satu lagi instruktur. Empat itu. Empat langsung kalau misalkan sertifikat keluar itu dua-duanya bisa kecapai ke pengawas sama kepala sekolah. Lapak ini untuk Pak Ide, lapak itu kolor.
pakai itu ibarat apa itu? Itu batu loncatan saja. Ternyata Pak Jena punya batu loncatan. Ya. Kalau instruktur di sini kayaknya sudah ada pensiun satu tuh. Ya, Bu Fitri instrukturnya pensiun ya. Sudah pensiun instrukturnya. Instruktur lain lagi tuh. Oh gitu, ya. Nah, kalau ingin membuat bahagia harusnya masuklah ke sini, ya program CGP. Nah, nanti kita insya Allah. Pertanyaannya ada konsumsi nggak ya? Ya, salah satu motivasi mengikuti ini salah satunya tuh, Mang wajib ikuti. Nanti di ini ada Bu, kebutuhan dasar Bu. Nah, ada itu. Betul. Pokoknya semua yang kita lakukan itu sudah hasilnya dari pihak pemerintah ya, dari pihak pemerintah dari kurikulum Merdeka itu, ini ada semua itu. Yang kita lakukan dari bangun tidur terus kita bekerja ke sekolahan, ke anak terus kita pulang ya. Ini pengibasnya ada semuanya itu. Dari apa tuh anak bermasalah terus membawa anak menjadi lebih baik, kita menuntun ke anak ke mana, semuanya ada. Nah, makanya kalau kita ingin menjadi seorang yang bijak atau seorang yang apa itu jadi pemimpin yang baik lah ya, diharapkan monggo Bapak Ibu masuklah ke guru penggerak. Aslinya nggak susah tuh apa itu pembelajarannya ya bener ya, nggak ada yang susah. Cuman hanya kita malas waktunya saja. Nah, saya terus terang ya pas masuk ingin ke CGP itu terus terang satu penasaran, apa sih isi di dalamnya apa sih, apa sampai ribut bla 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 gitu lah. Ternyata nggak apa ya serumit yang dibayangkan awal tuh. Ternyata semua pembelajarannya itu terterap pada kehidupan kita setiap hari di sekolah, ketemu sama teman, ketemu sama murid, ketemu sama atasan, ketemu sama apa, itu dikaji semua di sini. Yang pertama ini ya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Nah ini coba ini karya saya waktu jadi ada tugas ini ya, tugas CGP awal itu untuk mulai dari diri. Saya disuruh apa tuh? Coba dari CGP menyikapi sebuah filosofi pendidikan menurut Gadjar Dewantara. Apa sih itu? Nah di sini saya mencoba membuat, karena saya basicnya visual kan, saya kasih visual. Tapi kalau teman-teman lain catatan semuanya itu, ya resume catatan. Cuma kalau saya satu simpel aja tuh, karena saya nggak mau mikir, mending saya gambar saja. Nah tapi di gambaran itu ada banyak pikiran di dalamnya tuh, makna pikirannya banyak sekali di sini. Nah ini kalau ditulis mungkin dia satu folio bisa masuk itu. Ya. Nah ketika saya tampilkan seperti ini, fasilitator saya atau kami yang itu sudah sangat takjub kaget. Oh ternyata Pak Bang, apa tuh ini ditanyakan Pak Bang sebagai guru apa? Saya guru seni rupa Bu. Oh pantesan gini. Nah itu saya kebanyakan tak buat visual, ya. Jadi lebih simpel. Nah ini saya mendapatkan refleksi dari Bapak Ibu atau tanggapan dari Bapak Ibu. Maksud ini apa? Ini kan poster ini. Saya di sini coba membuat tampilan objek seperti ini. Barangkali ada yang bisa. Coba. Enggak apa-apa, sak bisanya. Oke Pak Jainal, sip sekali. Ya. Enggak Pak? Saya coba menafsirkan dengan perubahan paradigma belajar dengan bentuk poster itu. Menurut hemat saya bahwa itu pendidikan itu merupakan seperti halnya manusia yang notabene berstatus seorang orang tua yang mendidik anaknya itu dari kecil sampai dengan besar sampai nanti dengan bisa berjalan. Artinya pendidikan itu akan memupuk seorang siswa dari mulai yang belum tahu yang nanti akan menjadi tahu, sehingga anak itu nanti bisa menerapkan hidupnya setelah mengenyam pendidikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, kasih aplaus buat Pak Jenderal. Nah ini kayaknya beliau punya ada apa itu kompetensi di visual juga itu. Ternyata luar biasa bisa menafsirkan sesuatu visual. Ini berarti kalau dalam dunia seni rupa tuh beliau punya insting yang kuat atau yang dimensi keempatnya kuat sekali beliau tuh. Hanya dengan gambar. Gitu ya. Ya mungkin bahasanya pikirannya mungkin dia belum punya kolor dia nih, belum punya celana, itu langsung nangkep itu dia. Gitu ya. Jadi pakainya sarung kok nggak ada celana kolornya sih. Nah, ini juga ada maksudnya Pak. Nah,
Ini kenapa dalam rupa ya, dalam seni rupa itu tidak asal gambar, semua itu ada mana ya, ada pendalamannya, ada konsepnya. Ya, kenapa anak kecil pakai ini, kenapa warnanya atau beda dengan yang ini, kenapa harus pakai sandal jepit, kenapa pakai sarung, itu ada, semua ada itu konteksnya itu. Satu lagi coba dari ibu, siapa? Monggo. Menanggapi, coba menyikapi ini. Monggo, Bu Rati, ya silakan. Saya coba untuk menganalisa gambar yang ada di situ. Ya, kalau misalnya kurang tepat ya nyuruh ditepati. Menurut kami ini ada seorang orang tua mendidik anak itu dari mulai sejak kecil, sebelum mereka belum mengenal yang namanya pendidikan atau cara untuk berjalan. Dia itu menuntun dan melatih anak biar dia itu punya keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan untuk proses untuk berjalan sedemikianlah biar dia itu tahu bagaimana cara berjalan yang baik. Terus sebagai orang tua itu dia memberikan caranya, ini loh dek atau nak, bagaimana untuk berdiri dengan tegak biar mereka itu bisa berjalan sendirinya. Nah, gambar yang ada di top itu menurut kami itu menandakan mereka itu sebagai warga negara yang baik, ya, di mana dia punya rasa keberanian untuk berjalan, ya, dengan dituntut oleh orang tuanya agar dia bisa berjalan sendirinya. Nah, gambar Garuda yang ada di sana, dia itu melambangkan bahwa dia itu sebagai orang Indonesia, dia itu harus memahami makna apa sih arti seorang tua di dalam sila yang pertama dan sila yang kedua. Ya. Tugas orang tua di sana itu mendidik anak. Anak yang tadinya belum tahu tentang cara berjalan, dia itu menuntun dengan sabarnya biar mereka itu bisa berjalan sedikit demi sedikit dan akhirnya berjalan dengan lancar. Dimana sebagai orang tua itu punya rasa kesabaran dan sebagai manusia dan punya tanggung jawab betul di dalam anak biar jadi anak lebih dewasa dan lebih pandai mendalami dengan kehidupan yang akan datang. Begitu Pak Bambang, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau saya bisa tebak, Bu Darwati berarti guru PPKN ya? Iya. Tadi untuk apa itu ulasannya sangat lengkap sekali dari sampai simbol-simbol seperti ini. Tadi kalau nggak salah Pak Jenderal guru bahasa Indonesia ini. Iya. Nah, karena pengutaran cara konsepnya paragrafnya itu sudah tepat sekali. Iya. Ya betul. Ini tapi perlu tak tambah sedikit ya. Kenapa harus dituntun tangan satu, dipegang ya, dipegang itu. Nah, itu kalau pendidikan juga kita tidak boleh melepas itu. Dalam arti kita nggak boleh melepasnya. Terus kenapa anak kecil? Terus kenapa warnanya putih atau mungkin sedikit krem pucat ya? Nah ini ibarat anak kecil atau pendidikan ya atau siswa itu dia masih bersih polos, belum punya pengalaman sama sekali. Nah, kalau secara filosofi Ki Hajar Dewantara itu siswa itu kayak apa itu? Bukan sebatas kertas putih toh Pak, tapi ada kertas yang coret-coretannya tipis. Makanya tak kasih atribut yang ada pokok, ada ini. Itu atribut berarti ada belum lengkap, atributnya belum lengkap ya. Kalau secara Ki Hajar Dewantara itu kertas putihnya sudah ada sket tapi belum jelas ya atau belum terbentuk sketnya. Nah, tugas guru itu mengarahkan siswa untuk menebalkan sket itu. Nah, dia mau jadi apa sih? Oh ternyata mau jadi gambar hati. Oh ternyata mau jadi gambar kapal terbang dan sebagainya. Seterusnya seperti itu akhirnya terbentuklah karakter siswa. Nah, kenapa posisi ada topi SD ini? Nah, itu kan kalau bisa kita mendidik anak itu dari dasar, benar dasar ya, atau istilah pendidikan dasar kan SD itu ya, sekolah dasar. Nah, pendidikan dasar karena kita negara Indonesia ya kita pakai lambang merah putih dan ada tuturi ya. Ini tuturi ya Bu ya. Ya bukan Garuda, tuturi. Nanti kita kaji masalah tuturi, ingat susun tulodo dan seterusnya. Dan figur seorang guru itu yang sederhana saja, fleksibel.
Ini sandal jepit bukan berarti terus dia tidak sesuai dengan etika, bukan. Ya, sindiran saya adalah kita memberikan pendidikan itu yang simpel dulu. Karena kalau si anak kecil, simpel sederhana, nggak usah terlalu harus mengkilap. Sepatunya harus disederhana, nanti ribet itu. Makanya tak buat pakai sandal jepit yang sederhana, simpel. Ya, terus ini adalah figur apa itu, sarung, baju, peci. Ini seseorang tua ya, seseorang tua. Nah, orang tua di sini saya sedikit apa ya, mengambil karakter Kejer Dewantaranya ya, objeknya beliau. Orang tua itu bukan sebatas orang tua kandung ya. Dikatakan orang tua, kedua orang tua itu aslinya bukan orang tua kandung bapak ibu. Nah, itu kalau kita kaji secara apa itu, agama bu, ngapurannya ya, barangkali kalau saya salah itu. Yang pernah saya pahami di itu, kedua orang tua itu ya bukan bapak dan ibu. Bapak dan ibu kandung itu orang tua satu, orang tua satu. Karena kalau mereka berdua nggak bersatu nggak akan tercipta kita. Itu orang tua satu. Nah, orang tua dua siapa? Orang tua kedua adalah kemana? Nah, orang tua kedua siapa? Kita, guru. Nah, jadi nanti disampaikan ke anak-anak, kalian berbaktilah kepada kedua orang tuamu itu bukan kedua orang tua kandungnya bapak dan ibu, tapi kedua orang tua satu adalah bapak ibumu, orang tua kedua adalah gurumu. Nah, makanya di sini saya simpulkan baju seorang guru plus tokoh seorang orang tua, kebapaan. Ya. Tuntunan, nuntun ya, atau bahasanya apa gitu? Netah ya, kalau bahasa Jawa netah ya. Nah, apa? Mapa ya Pak? Ya itu nuntun. Ganti nuntun dari yang Nuntun. Netah ya? Nah, kalau di daerah saya netah. Ya, kalau netah itu pasti orang tua atau guru mesti tidak menjerumuskan anak ya kan? Tidak mungkin cepat-cepat tidak menjerumuskan anak, tidak membelokkan pada anak yang berlubang. Nah, dan ada kata ada lubang pasti diingatkan, nah, seperti itu. Nah, tidak boleh dilepas sama sekali. Nah, ini nggak boleh dilepas ini. Nah, terus kenapa matanya tak buat tertuju ke jalan sini? Nah, itu tadi saya sampaikan. Nggak mungkin kita netah mata kita harus ke depan, terus nggak mungkin. Kita posisinya adalah melihat ke arah jalan itu. Itu sama dengan pendidikan ya. Kita guru juga sama. Nah, nonton murid-murid kita, terus kita arahkan yang ke jalan yang benar. Nah, barangkali ada yang anak berbelok jalan salah, kita ingatkan itu. Nah, sehingga kita buat konsep seperti ini. Kenapa warna backgroundnya sini gelap, sini terang? Nah, seperti itu. Kenapa dari posisi ini anak itu kita mencoba untuk mengarahkan anak meninggalkan sesuatu yang gelap atau sesuatu yang tidak jelas ya, menuju ke cahaya yang terang ini. Nah, seperti itu. Jadi ada maknanya seperti ini. Makanya tak tulis mempertegas itu adalah pendidikan adalah tuntunan. Itu dari filosofi Kejer Dewantara. Ya. Bisa tanya Mas? Ya, monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk memahami dan memaknai poster yang Mas Bambang buat. Poster yang diambil di situ adalah figur seorang anak kecil dengan bapak. Yang saya tanyakan gini Mas, mengapa Mas Bambang tidak mengambil figur yang orang tua, mengambil ibu? Sebab menurut saya yang namanya ibu, kedekatan antara anak secara psikologis lebih besar dibandingkan bapak. Dan waktu lebih banyak anak itu dibesarkan dan dididik oleh seorang ibu. Iya, makanya kenapa kok mengambil seorang bapak bukan seorang ibu? Ini saya juga menafsirkan sejauh itu Mas Bambang, karena bagaimanapun juga seorang ibu lebih sabar, lebih telaten, lebih banyak waktu. Itu kok malah yang nonton yang dididik dari seorang bapak. Mohon penjelasannya Mas, kenapa tidak mengambil figur seorang ibu atau rumun? Terima kasih. Emangnya orang mau pengen buat siapa? Nah, ini Ya. kritis sekali ini, bagus. Kayaknya tak tebak guru bahasa Indonesia juga ya. Nah, ini kritis ini beliau. Secara konteksnya bahasanya itu tertata, tertata bagus. Ya betul. Kenapa kok tidak ibu? Nah, ada yang bisa jawab dulu? Ngasih tanggapan kenapa enggak ibu? Ada? Coba dikasih penjelasan Pak. Mencoba untuk menanggapi. Kenapa gambarnya ini bukan gambar ibu? Kalau ibu kan pendidikan yang khusus sangat dasar lagi, pendidikan yang berada di rumah.
Sedangkan untuk menuju ke luar dunia yang selain di rumah itu adalah digambarkan oleh seorang laki, sehingga untuk pendidikan yang lebih jauh ke sana lebih cenderung digambarkan oleh seorang bapak-bapak. Seperti kira-kira seperti itu. Iya. Oke, terima kasih sekali Pak Tri. Monggo dikasih aplaus buat Pak Tri dan tanggapannya. Kalau dari kalimat bahasanya melompat-lompat ya, siksak itu kayaknya Pak Tri guru matematika ini mesti. Pak Tri guru metri. Matematika itu. Tri guru metri. Ya, betul Pak. Saya sedikit kasih penjelasan yang disampaikan Pak Tri ada kaitannya juga ya. Pendidikan adalah tuntunan. Kenapa ini kok nggak ibu-ibu? Dia keluar dari jalur kegelapannya itu ya. Posisi untuk seorang pemimpin, karena di sini nanti kelanjutannya adalah membentuk sebuah karakter pemimpin ya, pemimpin. Nah, karakter pemimpin itu adalah dari ambil seorang bapak laki-laki. Ya. Makanya kalau ingin jadi pemimpin, mohon maaf ya, kalau dalam agama kita itu tidak boleh perempuan. Nah, ini saya kasih garis pembenahannya ya, yang sudah saya pernah ngaji juga kan itu. Ibu atau seorang wanita menuntut tinggi pendidikan boleh, sangat boleh, malah diharuskan juga karena itu juga telah beli ini kan, wajib itu. Tetapi pendidikan seorang wanita yang sampai tinggi S2, S3, S4 itu bukan untuk menjadi sebuah pemimpin karir, tapi untuk menciptakan ini generasi yang lebih mulia gitu. Nah, yang semakin tinggi seorang ibu meraih pendidikannya itu, maka akan mendapatkan generasi keturunan yang pastinya itu lebih terdidik. Berbeda dengan kalau seorang ibu yang mohon maaf dengan tanda kutip pendidikannya kurang ya, atau mungkin nggak sekolah atau apa, itu biasanya juga secara anaknya itu secara emosional pendidikannya kurang. Itu loh, dalam agama seperti itu. Sehingga tingginya seorang wanita mencari ilmu adalah tujuannya untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Nah, dan masalah kepemimpinan, masalah tugas pendidikan setelah pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Ya. Kalau laki-laki itu secara psikologi untuk mengarahkan anak itu lebih tertata ya, terus fokusnya lebih luas gitu. Kalau seorang laki-laki, ini juga terbukti ketika seorang ibu-ibu atau mama ketika naik motor pun sama. Ya, fokusnya mesti fokus hanya lurusan tok. Tapi kalau laki-laki bisa melebar 180 derajat. Nah, makanya kalau wanita naik motor itu kalau mau belok satu jalan penuh, nah, muternya itu. Nah, tuh. Kalau seorang laki-laki bapak-bapak naik motor mesti sudah feelingnya kuat sekali. Kalau ke kanan ke kiri bulas belok gitu set. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Kan ada dari sananya kodratnya gitu. Kalau mendidik pemimpin itu adalah ketegasan seorang laki-laki. Ibu itu adalah tiangnya keluarga ya. Wanita itu adalah tiangnya keluarga ya. Nah, mendidik kasih sayang di keluarga itu. Kalau mendidik kepemimpinan adalah seorang bapak-bapak gitu ya. Maka di sini saya tampilkan adalah seorang figur tokoh bapak-bapak yang mengambil karakter dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu ya Pak Karjo ya. Nah, Pak Tri, terima kasih atas bantuan menjawabnya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, pendidikan dasar Ki Hajar Dewantara ya, tujuannya memberikan arahan, membimbing individu. Nah, tetap ke arah mana moral karakternya tuh. Spiritual individunya, ya, moral karakternya akan terbentuk. Ya, cuman posisi penerapan di lapangannya tetap menerapkan langkah-langkah yang secara urut, secara bijak dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita coba nanti diskusikan di sini. Ya. Mungkin semuanya juga sudah paham masalah ingat Suntulodo, terus Madya Mangkarso, Tuturian Dayani ya. Ini harusnya sudah kita terapkan, harusnya itu sudah kita terapkan, bukan sebatas wacana saja. Nah, tahu tapi tidak menerapkan, itu namanya apa tuh dalam agama Pak? Munafik ya. Jarkoni. Ya, jarkoni. Wis ngerti tapi ora dilakoni. Nah, jarkoni berarti apa? Ujar tapi ora nglakoni. Nah, oke, betul.
Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ini dasarnya pendidikan itu. Kita harus menerapkan di sini agar apa? Nah, agar anak didik kita atau generasi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selamat dan bahagia dalam konteks itu selamat untuk apa ya? Menciptakan akhlak mulianya, bahagianya karena apa? Karena kalau kita bersikap secara akhlak mulia ya, berbuat baik kepada orang lain otomatis akan bahagia dunia dan akhirat itu harapannya. Beliau benar-benar pemikirannya yang sudah sangat jauh ke depan. Cuman sayangnya tidak diterapkan seluruh atau belum diterapkan dari sebagian guru-guru yang ada di Indonesia. Makanya program CGP itu harusnya ke arah ini, benar-benar ke arah ini, sangat bagus sekali ya. Jadi konteks CGP itu aslinya sudah kita terapkan khususnya bagi para pendidik terdahulu. Kalau terdahulu itu kuat sekali ya, komitmennya kuat sekali, konsekuensinya kuat sekali. Tapi kalau semakin kesini, ya, mohon maaf itu agak sedikit berkurang. Makanya dimunculkanlah program guru penggerak, mengembalikan tendensi kodrat guru lah kembali seperti itu. Coba kita kasih satu-satu. Pak Jainal coba, barangkali tahu. Ngarsa sung tulodo Pak, maksudnya apa? Berarti memberikan contoh yang baik. Iya. Paling? Kita memberikan contoh pemimpin. Ngarsa sung tulodo. Iya. Pemimpin yang memberikan contoh yang baik. Nah, dari Bu, ngarsa sung tulodo. Paling waktunya buat di mana? Apa Bu? Di depan memberi contoh, di belakang ngasih contoh. Mencontohi. Yang di tengah diam saja. Nah, Pak Anwar coba tuturi handayani apa Pak? Tuturi handayani. Tuturi. Yang di belakang mengikuti pemimpin yang di depan itu untuk memberikan keteladanan contoh. Iya, betul, di belakang. Ya. Coba kita kaji sama-sama. Ngarsa sung tulodo, untuk menjadi pemimpin harus dapat memberikan suri tauladan. Ngarsa sung tulodo tauladan. Nah, seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan. Contoh apapun itu. Mohon maaf ya. Seorang pemimpin misalkan kita basicnya apa? Basic agama Islam loh. Ketika kita menerapkan moral akhlak anak-anak yang beriman dan bertakwa, pemimpin yang baik itu yang ngasih contoh. Ketika saatnya sholat, lalu ayo sholat dong. Nah gitu, narik itu Pak Jenderal, udah ke masjid aja Pak. Nah pemimpin itu. Atau bahkan menghentikan kegiatan ya. Udah kegiatan kita hentikan sementara, mungkin paling berapa menit sih? Ayo kita ke masjid. Dalam masjid. Nah itu pemimpin yang mungkin lebih mengutamakan akhlaknya. Nah, bukan malah ketika suara adzan memanggil, alah ntar dulu lah masih panjang. Dulu kan bisa sampai jam 3, setengah 3. Nah, atau jam 2 kan itu. Nah, itu konteksnya mohon maaf itu ya. Kalau kita aslinya kan kita hidup untuk apa sih Bu Bapak Ibu nggih? Kita hidup untuk apa sih? Apakah bekerja? Nah, ibadah kepada Allah nggih. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Nah, betul itu. Ya. Kayaknya Bapak Karjoyo pernah itu mondok juga ini, ngaji juga nih. Pinter ini. Ya. Ngaji, ngarang biji ya. Nah kalau bisa mindset atau apa itu statement Bapak Ibu atau kita semua ya, sisa waktu di luar waktu adzan itu adalah waktu untuk menunggu sholat Bapak Ibu, ngapunten ya. Waktu kita misalkan dari subuh mau ke duhur, kita sebenarnya disuruh menunggu sholat duhur. Ya, bukan kita terus harus sibuk dengan dunia enggak. Disuruh menunggu sholat duhur, lah sambil menunggu sholat duhur itulah kita ngisi kesibukan kita. Mungkin ngaji, mungkin bekerja, mungkin ke sawah, mungkin panen bawang ya, mungkin apalagi itu. Buka lapak ya di alun-alun ya. Nah, itu isinya seperti itu aslinya. Ya. Atau dari maghrib menuju isya. Nah, itu aslinya tidak boleh buat bekerja aslinya itu.
Mari menuju satu waktu-waktu yang sakral buat akhirat itu ada di kitabnya ada. Ya. Nah, tapi kebanyakan kita Allah isya waktunya suwe teman pas sampai jam 4 bisa masuk sholat isya itu. Nah, terus habis isya sampai subuh itu jangan dibuat apa itu? Buat tiduran. Tidur ya Pak. Ya? Oh tiduran. Pak kolor ya. Nah, andai kata buka kolornya atau buka lapaknya atau kita bekerjanya dengan kondisi masih punya wudhu, nah itu dikatakan kita masih sholat atau menunggu sholat sampai subuh itu. Nah itu seperti itu. Harusnya kita disuruh untuk dawam wudhunya, sebaiknya gitu. Ya. Nanti kelihatan sekali kok gimana manusia-manusia yang mementingkan duniawinya sama mementingkan dia kodratnya diciptakan Allah dan sebagai untuk ibadah itu sangat apa tuh berbeda ya, sangat kelihatan sekali. Coba mau tanya nih. Ya, monggo Pak Tri. Kan di situ ada kata-kata menjadi pemimpin gitu kan. Ya. Lainnya sedangkan ini kan peneropannya di sekolah. Nah dipikir saya kan pemimpin di sini bukan cuma kepala sekolah saja atau gimana? Nah, betul. Konteksnya Pak. Makanya tadi, ya betul. Kita posisi di mana? Kalau misalkan kita di rumah ya kita sebagai pemimpin keluarga. Nah, yang kita apa tuh kasih contoh kasih suri teladan siapa? Istri dan anak-anak kita. Nah, ketika kita ada di sekolahan sebagai guru. Nah, kita pemimpin siapa? Kita memimpin anak-anak kita, murid-murid kita di kelas. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai kepala sekolah di sekolahan, kita memimpin semuanya, ya guru, ya murid, kan gitu Pak. Kita di masyarakat, misalkan sebagai apa itu? RT RW, kita memimpin masyarakat kita. Kita sebagai wilayah, misalkan wali kota atau bupati, ya kita wilayah itu. Nah, tergantung kita tempat di mana. Tetap kita sebagai pemimpin khususnya laki-laki. Nah, kalau ibu lebih enak aslinya pahala atau yang surga paling banyak aslinya ibu itu. Ya. Surga paling banyak Bu. Kalau sudah menciptakan benar-benar sangat istimewa ya, ibu itu sangat istimewa wanita itu. Makanya harusnya disyukur itu wanita yang sangat istimewa. Ya. Nah, wanita itu pahala paling banyak Bu kalau di kitab Safinah gitu itu ada itu daripada laki-laki itu, benar itu. Betapa sayangnya Allah itu terhadap wanita itu. Tapi terkadang wanita yang menghinakan dirinya seperti itu. Terkadang ya. Ambisinya. Enggak ada. Alhamdulillah. Ini kalau nggak salah guru-guru yang wanita tuh mulai semua ya. Soleha semua ya. Istri yang soleha. Betul itu. Ya, sip. Yang kedua, yang Madya Mangunkarso Pak. Ibu. Sebagai pendidik, nah, di depan harus memberi teladan, di tengah harus ngasih ide atau ngasih apa tuh semangat, motivasi, nah dorongan. Nah, di belakang harus memberi. Nah ini sama Pak itu dorongan motivasi Pak. Nah ini ya di depan, ayo ngasih contoh geret atau narik tadi motonya penggerak sama itu aslinya. Moto penggerak ini nih, mengambil dari ini. Tadi apa ya? Moto penggerak ya Bu? Tergerak dan menggerakkan. Kayaknya Bu Endah itu guru apa ya Bu? Ekonomi ya? Ekonomi kayaknya. Iya, kayaknya bahasanya bahasa itu sih masalah bahasa ya perekonomian tergerak ya, bergerak menggerakkan. Ya, bergerak masalah valuta asing, bergerak masalah ekonomi naik turunnya kan itu ya. Cocok Bu dengan guru ekonomi itu. Ya, ini aslinya itu sama juga itu, ya. Sudah ada bergerak. Yuk kita bergerak, tergerak, menggerakkan itu. Ya. Terus yang terakhir itu Puri Handayani, memberi kesempatan kepada peserta didik agar memiliki inisiatif sendiri, ya, memberikan kesempatan. Ya. Atau istilahnya apa tuh? Ngasih kebebasan ke anak. Jangan dipaksakan. Mas kamu harus gini, Mas kamu nggak boleh kayak gini. Nah, itu aslinya nanti dikasih di sini nanti kita, insyaallah. Ya, istilahnya tidak boleh apa ya, peserta didik kamu harus ikut aku seperti ini, nggak boleh. Tapi terkadang ada guru teman-teman kita kadang kalau saya pernah lihat langsung secara nyata lah ini kok ini, nah ini perlu diluruskan harusnya. Tetapi biasanya ada sebab akibat. Guru sampai seperti itu biasanya ada sebab akibat. Itu sudah reaksi apa itu alam ya, sudah reaksi kimia alam. Nah ini kodrat anak Bapak Ibu, kodrat anak atau peserta didik. Ya ini
bermain jelas itu ya, bermain. Nah, bermainnya bagaimana? Apakah bermain atau mempermainkan atau dimainkan? Nah, bermain yang salah satu kodrat anak itu nggak bisa kita apa itu cut atau kita buang atau apa, nggak bisa. Tergantung kita gurunya, kreatif kita gurunya. Nggak, bermainnya bagaimana? Belajar, bermain sambil belajar. Misalkan kita jual produk atau lagi buka lapak itu juga bermain ngolak-malik baju gitu, bermain mungkin menaik turunkan harga, itu juga bermain itu. Dorong gerobak, ya. Terus buka apa itu terpal atau menatani. Terus apa lagi tuh? Kalau hujan ya nutupi, bukuti. Gitu. Ya. Nah. Terus ada cipta rasa karsa. Ini nggak boleh dilupakan ya, cipta rasa karsa. Permainan menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Makanya diusahakan biar tidak bosan gimana ya kita bermain. Nah, nanti kita ada apa sedikit bermain ya, ada permainan sedikit bapak atau ibu guru tak jadikan sebagai objeknya, yang lain mungkin sebagai muridnya nanti. Nanti ada studi kasus sedikit itu. Pendidikan yang berpihak kepada anak, ini filosofi juga dari Gajah Dewantara. Cuman sempat terjadi perdebatan Bapak Ibu ngapunten, saya juga berdebat waktu itu dengan instruktur dari Jawa Timur, ya waktu itu nasional ya, saya mengajukan. Makanya di sini saya tidak menuliskan yang tadinya itu bukan berpihak, ya pendidikan itu menghamba kepada anak. Nah ini konteks pendidikan adalah menghamba kepada anak itu sangat kalau saya pribadi lah dan teman-teman alhamdulillah sudah juga memahami ya. Jadi kata konteks menghamba itu kita sepakati nggak dipakai. Nah, berpihak pada anak karena menghamba itu nanti konotasinya apa? Nyembah nyungkem. Ya nyembah nyungkem atau apa ya guru atau orang tua kalah sama siswa, kalah sama anak itu. Kiamat itu namanya Bu, ngapunten ya. Ya, sekarang sudah zaman eranya anak berani sama orang tua, anak mateni gune kan itu. Siswa bacok gurune, siswa ngancam gurune. Nah, itu kan ada tuh realitas sekali tuh. Ya, siswa blokir lagi kelas. Nah itu tadi kalau konteksnya menghamba akhirnya apa? Kita sendiri dawuh kayak apa ya orang tua masa harus bersujud-sujud dan sebagainya ke anak biar anak mendapatkan pendidikan yang layak, terus biar anak bahagia, biar anak sesuai dengan kodratnya itu mohon konteks yang kurang tepat aslinya seperti itu. Makanya diusahakan berpihak saja, bukan menghamba. Kalau menghamba notasinya kurang baik. Kalau berpihak pada anak kita fokus kepada anak supaya menjadi yang lebih berakhlak mulia. Nah ini kemarin sampai debat gitu Pak, sampai di instruktur Jawa Timur itu apa ya, saya kasih tanggapan gitu, alhamdulillah secara agama, ngapunten Pak itu kurang baik nanti dampaknya ke dampak mendekati kiamat itu kalau menghamba ke anak semua, udah itu semakin dekat kiamatnya nanti, ya anak-anak berani frontal sama orang tua. Nah, diksinya yang kurang tepat kata itu. Mesti guru bahasa Indonesia lagi tuh. Diksi. Ya, mau nggak diminum nggak apa-apa? Dingin semuanya. Ada yang gak suka gini? Ada yang gak suka gini? Gak ada ya? Ya sih, karena cuaca sekarang lagi panas-panasnya itu ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa dari paradigma perubahan pendidikan itu dari Gajah Dewantara ya? Kita bisa menyimpulkan dari kami ya, pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Ini saya tadi ya saya kupas, saya tidak berani terus terang saya membuang kata menghamba itu. Ya, berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berarti kita sebenarnya ke siswa ya, kita kasih kebebasan ke siswa, tapi tetap ada batasannya kan itu. Nah, antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mengontrol, mengkontrol, nah gitu. Ya. Pak Husin juga, Pak Husin tenaga tandingnya di perpus diusahakan juga bisa mengkontrol siswa ya ketika pinjam buku atau etikanya meminjam buku. Nah, nanti ada. Makanya harus tak libatkan. Silakan minum dulu.
lagi. Saya mau masuk dingin deh. Iya, kayaknya aku Panas. itu satu tas. Jadi itu dingin. Monggo Bapak Ibu dingin dulu, minum dulu. Kenapa? Mau kasih dulu. Iya, monggo Bu. Bismillah. Apa yang di Itu guys, kasih tepung. Momennya mana nih? Ya nanti lagi. Sik. Ada yang mau disampaikan? Kita coba bahas masalah paradigma. Kesimpulan seperti ini. Mana tadi? Nah, ini ya. Ada yang mau tanggapi, tambahi, kurangi atau diapakan? Coba kita diskusikan kesimpulan ini Bapak Ibu, paradigma pendidikan tadi. Ya, paradigmanya kalau saya untuk pergeseran stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mengontrol itu semuanya ya, masalah kontrol emosinya, terus mengontrol kebutuhan siswanya, mengontrol minat siswanya, semuanya kita kontrol. Bukan kita merespon ya, tapi kita mengontrol. Terus pendidikan prinsipnya adalah berdiferensiasi, berpihak kepada murid gitu ya. Diferensi berikan kebebasan. Mohon maaf Bu Indri, saya sampai jam berapa? Pasti 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Iya, oke. Apa Bang? Ya. Di terima kan itu yang kesimpulan itu diawali kata merupakan ya, itu bukan sebuah kalimat. Itu seharusnya dimunculkan subjek itu kan langsung terus titik itu kan itu keterangan. Iya, nanti kita tambahin. Siap. Tambahnya apa Pak? Di lokasi kalimatnya biar bentuk satu kalimat. Kalimatnya berarti di atas Berarti? perubahan paradigma pembelajaran merupakan. Oh iya, ini aslinya nyambung Pak. Iya, ini aslinya nyambung. Tadi ke enter. Ya, benar. Aslinya nyambung. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara. Iya. Ya betul. Ini ya dari Pak Jainal sangat teliti sekali itu. Dua-duanya pasti guru bahasa Indonesia. Ya. Selamat datang ya Bapak Kepala Sekolah. Pengawas loh ya, pengawas nih. Ini kita sudah sampai ke kesimpulan Pak tadi masalah paradigma pembelajaran. Oke siap. Ya nanti kita dihapus skip. Bagus Pak, terima kasih ketelitiannya Pak. Nah ini ya hasil dari budaya positif yang perlu kita sering harus ya. Nah, ini ngapain kira-kira Pak ini Pak Ibu? Nah, ini ada guru siapa ini? Kalau nggak salah ini guru idola dari SMA 2 ini. Nah ini nih, betul. Sungkem ini, ya. Gak tahu saya dapat foto ini di Google, berarti sudah lama itu kayaknya viral kayaknya, banyak yang melihat, jadi muncul ini. Akhirnya saya dapat ini, oh ini SMA 2 kalau saya kenal guru ini nih. Ini teman kita semua juga ya, guru teladan. Nah ini murid kesayangan Pak Jainal kalau nggak salah. Kelas 11 berapa ya? 10 ya. Nah, ini lagi budaya positif piket ya, piketnya sangat rajin sekali. Nah, katanya himbauan dari Pak Jainal. Nah ini motivasi saja. 5 menit Bu tadi. Enggak, masih 3 menit. Oke wes ya. Saya mengambil coba motivasi perilaku manusia yang ketiga ini Pak, motivasi perilaku manusia. Yang jelas apa itu ya? Kita mau melangkah, kita mau belajar, kita mau ibadah, kita mau ngapain lah, semuanya yang kita lakukan itu terpacu pertama tolak ukurnya dari produk motivasi ya. Nah istilahnya kita tidak bisa tanpa ada motivasi itu. Nah cuman motivasi yang bagaimana? Motivasi yang baik yang kayak apa? Mau kita ngasih motivasi ke siswa, mau kita mau ngasih apa lah, itu harus ada. Dalam konsep motivasi, ya itu ada 3 konsep. Ya, kenapa anak-anak melakukan seperti itu ya? Alasannya itu ada 3 motivasi ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa maksudnya? Nanti kita kaji dengan berhubungan realita kejadian di lapangannya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, motivasinya.
Ketiga, ya kenapa? Ya karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi kenapa manusia melakukan tindakan seperti itu? Itu ada 3 objek ini, ya, konsepnya. Nah, yang pertama ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang tersebut itu memunculkan pertanyaan ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi yang sifatnya eksternal. Misalkan anak siswa terlambat, terus guru terlambat, terus guru tidak masuk kelas, ya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Itu motivasi yang eksternal. Kalau misalkan tidak ada kejadian, nah akhirnya berdamainya jelek, berdamainya yang tidak baik. Misalkan guru terlambat di kelas, terus nggak ada refleksi dari pihak kepala sekolah, akhirnya guru tersebut kesana terlena. nah nggak akan masuk kelas, itu kosong. Bahkan 1 semester gurunya masuk hanya sekali dong. Kalau nggak salah ada ya Bapak kurikulum ya, pengawas ya, ada ya, 1 semester guru hanya masuk 1 kali dong. Nah itu karena apa? Karena beliau pasti termotivasi hanya ini. Pertanyaannya kan itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena tidak ada refleksi atau timbal balik dari konsekuensi oleh oleh pimpinan kepala sekolah, nah, sehingga merasa dia nyaman gitu. Ya udah, ngapain aku masuk kelas? Nah, aku nggak diapa-apain, bisa tak kasih tugasnya selesai itu. Nah terus atau mungkin kalau dikasih tugas mending ya, kalau nggak dikasih tugas, nah bocah yang komplain itu, ya toh, materinya apa? Kok ujuk-ujuk langsung ada evaluasi. Nah itu sering terjadi mungkin ya Pak, atau nggak ada? Di sekolah sana Pak. Oh, di sekolah sebelah ya Pak ya. Lain. Saya yakin kalau guru di sini tertib ya, luar biasa sekali. Ini calon guru penggerak semuanya harus disiplin itu. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini motivasi yang kurang apa tuh? Kalau menurut saya pribadi lah. Ini juga saya melakukan debat dengan instruktur dari Jawa Barat ya, dari Cimana ya Bu, Ciamis ya Bu. Dari Sunda itu saya kasih perdebatan karena beliau menganggap mendapat imbalan itu salah satu motivasi yang harus diterapkan itu. Amit-amit itu, mohon maaf ya. Kalau imbalan nanti dampaknya juga nggak baik. Wah, aku nggak akan mengerjakan, nggak ada imbalannya. Apa-apa harus ada imbalan. Dan biasanya muncul pertanyaan itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, pasti seperti itu. Itu konteksnya berarti tidak bekerja secara ikhlas. Wah, aku pengen dapat apa itu? Prestis, penghargaan. Aku kudu gini. Aku pengen dapat pujian, aku kudu gini gitu. Padahal secara agama ya, waktu kecil kita kan terdidik itu, kita harus bersikap ikhlas ya. Nah, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Ini juga kurang baik diterapkan. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Nah, ini yang harus kita terapkan itu. Ikhlas itu ya, lillahi ta'ala, sehingga kita menjalankan tidak ada paksaan ya. Masalah menghargai itu nanti ya, itu prestis yang Allah berikan mungkin lewat guru lain gitu, ya. Ini sifatnya internal ya. Mungkin dari guru-guru di sini kayaknya tidak mengutamakan itu ya, penghargaannya Pak ya. Sangat luar biasa, ikhlas ya Pak Jenal, ikhlas sekali itu. Sampai pulang sekolah itu Pak ya, di lembur lillahi ta'ala. Mengorbankan waktunya juga ya Pak. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena berbagi materi dengan teman kita yang satunya ya, mungkin waktunya juga sangat terbatas sekali. Ngapunten Bapak Ibu, mungkin saya nggak bisa menyampaikan secara lengkap, tapi aslinya saya pengen diskusi juga ya masalah tadi ini 5 kebutuhan dasar. Ya. Apakah boleh Bu masih lanjut? Kebutuhan. Oh iya ini 5 kebutuhan nih. Ini kayaknya tukang baca buku itu. Berarti tenaga perpus ini mesti. Perlu referensi. Ya, referensi luar biasa sekali tuh. Ya, kritis sekali tuh, bagus Pak. Kebutuhan. Di bagian kepala perpusnya Pak? Iya, betul. Luar biasa sekali. Kritisnya. Nah, ini ngapunten Bapak Ibu, kalau kita tidak tercukupi kebutuhan 5 ini, yang jelas nanti muncullah konflik ya, muncullah sikap yang mungkin tidak baik.
banyaklah itu kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa anak banyak gablok, kenapa mereka tawuran, kenapa mereka berani sama gurunya. Tapi kalau saya yakin dengan Pak Jenal tuh anak-anak gak akan berani. Karena Pak Jenal sudah menerapkan kelima ini. Nah, Pak Jenal guru bahasa Indonesia sudah menerapkan kasih sayang sesama murid itu, menyayangi murid-muridnya. Bagi PIP loh Pak. Iya. Terus memberikan kesenangan kepada muridnya, memberikan kebebasan kepada muridnya. Nah, sehingga beliau adalah guru yang favorit di SMA 2, luar biasa sekali. Ya. Oke. Coba saya ingin tanya Bapak Ibu, ya misalkan kayak kasus kemarin ya yang lagi viral di sekolah kita, masalah apa ya, pembulian ya. Kemarin kan ada kelas 12 dibully sama kelas 11 ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ngapunten, kekurangan di kebutuhan mereka anak itu tuh gimana bagian mananya Bapak Ibu? Ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Coba Pak Anwar, Bu Dinda, Bu Endah, yang kasus kemarin ada pembulian ya, dari kelas 12 dibully sama kelas 11. Kira-kira anak tersebut, anak yang membuli, nah itu ada kekurangan 5 kebutuhan dasar itu yang mana Bapak Ibu? Terus sampai mereka membuli teman-temannya lah gitu. Nah, monggo barangkali ada tanggapan nggak Bapak? Pak Anwar coba. Baik, saya coba memberikan pendapat. Mungkin untuk kasus yang kemarin itu pembulinya itu mungkin kekurangan di kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin bisa dari kasih sayang dari keluarga dan rasa diterima di teman-temannya juga. Jadi dia kadang terprovokasi untuk ikut-ikut membuli agar diterima sesama teman yang membulinya itu Pak. Dan yang kedua mungkin kesenangan. Jadi mereka merasa tidak mempunyai kesenangan lain. Jadi membuli itu jadi rasa kesenangan mereka. Oke, bagus sekali Pak Anwar. Pak Anwar memberikan tanggapan pembulian itu biasanya dia kebutuhannya kurang dikasih sayang dan di kesenangan. Ada lagi Pak Zainal coba. Kira-kira kalau orang yang membuli itu kebutuhannya kurang di mana sih? Coba Pak Zainal. Jadi kebutuhannya itu saya kira dia belum apa ya istilahnya, dia terlalu bebas Pak. Oh kebebasan, iya kebebasan Pak. Artinya bebas yang kebebasannya kurang. Enggak, maksudnya bebas yang kebablasan tidak ada remnya. Jadi intinya keinginan anak itu harus terpenuhi semuanya. Jadi dia itu pengen merdeka semerdekanya, sehingga tidak tahu atau tidak paham dengan adanya bahwa bully itu salah itu. Jadi yang jelas itu kebebasan yang tidak teredukasi Pak. Kebebasan ya? Iya. Kebebasan yang kebablasan ya Pak? Barangkali Bu Tindar, kira-kira kasus pembulian itu kebutuhan anak itu kurang apa sih? Kurang di apanya? Ini kan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau manusia dikatakan damai, manusia yang baik itu harus terpenuhi semuanya Bu. Nah, kalau ini kekurangan 1 atau 2, biasanya dia berdampak ke perilaku yang tidak baik itu, termasuk pembulian misalkan. Nah, kalau pembulian sendiri, kira-kira yang belum dicukupi anak itu di faktor mananya Bu? Monggo Bu Tindar. Untuk pembulian di sini kalau menurut saya ya melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kalau 5 kebutuhan dasar ini sebenarnya semua manusia insya Allah sudah menerima ya, sudah mendapatkan. Hanya mungkin ada sisi-sisi kekurangannya. Kalau mereka tidak punya salah satu di antaranya, saya yakin untuk eksistensi hidup ya, saya yakin mereka akan merasa kucing dan lain sebagainya yang lebih dari umumnya lah. Ini kalau manusia yang normal ya saya yakin seperti itulah. Nah, untuk sampai akhirnya terjadi ini yang dibully ya. Kalau yang dibully itu mungkin di sini kekuasaan, powernya dia itu mungkin kurang. Barangkali sebenarnya nggak kurang, cuma mungkin keberanian ya, keberanian dia jadi power ya sama saja ya.
Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kurang. Tapi kalau yang membuli, nah barangkali kalau yang membuli ini konsepnya, karena pembulian kan ada yang dibully, ada yang membuli ya. Kalau yang membuli ini barangkali dari sisi kasih sayang, mungkin juga kesenangan, dia merasa ada kekurangan. Kemudian untuk kebebasan, di sini mungkin ada tekanan barangkali, kemudian akhirnya dia melampiaskan dalam bentuk membuli orang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar, Pak Zainal, Bu Tindar, ya. Itu bagus sekali. Memang kalau pembulian berarti pasti ada kekurangan. Secara keseluruhan mungkin sudah pernah didapati, tapi mungkin tetap ada kekurangannya, gitu. Ya. Mohon maaf karena waktu saya untuk penyampaian juga belum bisa secara maksimal ya, masih belum harus semuanya karena terbagi sama Bu Indri. Ya, harapan kami ya tadi sudah diskusi, terima kasih masukannya ya, dan paling tidak kita bisa menerapkan ke anak didik kita, minimal ke kelas kita yang kecil dulu, lingkup kecil, wali kelas kita. Nah, syukur-syukur bisa seluruh siswa. Ya, itu 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, ini harus tercukupi. Nanti lebih lengkapnya bisa dikaji ulang dengan rekan saya, ya Bu Indri Mustikasari. Ya, diskusi kelanjutannya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Bapak Ibu. Ya, nanti sesinya yang kedua dari Bu Indri, penjelasannya insyaallah dilengkapi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.